Ketika seseorang yang berbakat tidak bisa mengubah sistem, karena sistem itu memang bukan miliknya. Mantan Menteri Pertahanan Ukraina Mikhailo Fedorov secara terbuka menentang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sepenuhnya menjauh darinya, memulai karir politik dan menyerukan agar pemilu diadakan tanpa dalih apapun. Begitulah secara perlahan kepercayaan terpenting antara warga negara dan negara mulai runtuh. Mikhailo Fedorov menyampaikan seruan mendesak kepada rakyat Ukraina setelah sebulan aksi protes dan menyerukan segera dibentuknya mekanisme pelaksanaan pemilu di tengah berlangsungnya pertempuran. Ia menegaskan bahwa proses demokrasi Ukraina tidak boleh tetap berada di bawah pengaruh Kremlin atau ditunda tanpa batas waktu. Dan ia juga menambahkan bahwa dirinya sebagai orang yang berasal dari dalam sistem sangat paham soal korupsi dan alasan sebenarnya mengapa Volodymyr Zelensky tidak ingin menjelaskan kepada rakyat Ukraina alasan ia memecat Menteri Pertahanan. Begitu juga seluruh kabinet menteri, meskipun ada protes yang sudah berlangsung selama sebulan. Menariknya, gaya penyampaian Fedorov sangat mirip dengan pidato kampanye Presiden Volodymyr Zelensky sendiri pada tahun 2019. Tapi itu tidak mengherankan, karena Fedorov memang bertanggung jawab atas aspek media dalam tim Zelensky. Waktu penyampaian Fedorov juga dipilih bukan tanpa alasan, itu dipilih secara sengaja. Tepat pada malam 18 Agustus, saat Fedorov menyampaikan pidatonya, Verkhovna Rada baru saja kembali dari masa liburan dan siap untuk melakukan pemungutan suara bagi Menteri Pertahanan yang baru. Zelensky lama tidak mengumumkan siapa yang akan diajukan sebagai Menteri Pertahanan. Namun ketika akhirnya Zelensky secara resmi mengajukan permohonan ke parlemen untuk mengangkat Yevgeny Khmara sebagai Menteri Pertahanan yang baru, Fedorov akhirnya menyadari bahwa dirinya sudah tidak lagi memiliki tempat di tim Presiden Zelensky, sehingga dia harus mengubah arah dari protes-protes tersebut secara keseluruhan. Dari mana Fedorov, mari kita bersikap objektif, juga cukup lama, sedikit menjauh, dan tetap berusaha menjaga kontak dengan tim Presiden Zelensky. Mulai saat ini jelas bahwa dia sudah tidak lagi berada di dalam tim. Dia sudah tidak lagi menjadi bagian dari lingkaran dalam. Dan dia mulai sepenuhnya mengubah lanskap politik dan latar belakang politik dari protes itu sendiri. Oleh karena itu, menurut saya ini baru saja dimulai. Dan itulah sebabnya Fedorov mulai menyerang. Mari di episode ini kita bahas pernyataan Mikhail Fedorov dan kita diskusikan bagaimana prospek terjadinya protes yang lebih besar lagi, serta prospek pemilu itu sendiri. Nama saya Alexei Peci, mari kita berlangganan bersama. Kita akan membahas topik ini secara detail, tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan. Jadi, saya akan sangat berterima kasih atas setiap langganan dari Anda. Saya juga ingin mengingatkan bahwa saya memiliki saluran YouTube berbahasa Ukraina, Alexei Peci. Jika Anda ingin menonton berita tertentu dalam bahasa Ukraina, silakan berlangganan juga saluran itu. Tautan ke saluran berbahasa Ukraina ada di deskripsi video ini. Bagaimana seharusnya negara berfungsi jika perang berlangsung selama bertahun-tahun? Terima kasih. Dan selanjutnya, jika perang berlangsung 1 tahun lagi, 2, 3 tahun, apakah Rusia benar-benar bisa mendapatkan hak untuk menentukan kapan rakyat Ukraina bisa memilih pemerintah mereka lagi? Saya yakin tidak. Jadi, mantan Menteri Pertahanan Ukraina, Mikhail Fedorov, menyatakan bahwa negara perlu mengembangkan protokol hukum dan keamanan untuk menyelenggarakan pemilu meskipun perang masih berlangsung. Dalam pidatonya kepada rakyat setelah baru-baru ini mengundurkan diri dari jabatannya, Fedorov memperingatkan agar tidak menangguhkan proses demokrasi tanpa batas waktu selama perang yang berkepanjangan. Selain itu, Fedorov mulai mendorong narasi bahwa demokrasi di Ukraina telah goyah. Fedorov mengalihkan narasi dari hanya memberhentikan satu menteri pertahanan ke topik yang lebih luas, yaitu bagaimana negara akan berfungsi di bawah pemerintahan saat ini jika perang berlangsung selama beberapa tahun lagi. Jadi maksudnya, beberapa tahun ke depan tidak akan ada pemilu atau bagaimana? Dan di sini saya harus mencatat bahwa saya melihat upaya Mikhail Fedorov untuk sepenuhnya keluar dari lingkaran Zelensky benar-benar menempatkan dirinya sebagai oposisi, sebagai lawan. Оппозицией к Владимиру Зеленскому. Dan mengubah retorika serta tema protes itu sendiri. Jadi, sekarang sudah jelas bahwa Zelensky tidak akan pernah mengembalikan Fedorov ke posisi Menteri Pertahanan. Ngomong-ngomong, saya sudah lama menulis tentang hal ini di saluran Telegram saya, PC News. Saya sudah lama menulis, tidak ada yang akan mengembalikan Fedorov.
Jadi, protesnya sekarang seharusnya bukan lagi untuk Fedorov sebagai Menteri Pertahanan, tetapi misalnya untuk menuntut agar pemilu diadakan. Disinilah letak bahayanya, karena Fedorov mulai bermain-main dengan kemungkinan bahwa protes itu bisa tiba-tiba terlihat seperti protes terhadap Presiden Zelensky. Baiklah, mari saya lanjutkan dengan mengutip pernyataan Fedorov. Kita harus menjawab pertanyaan mendasar. Bagaimana seharusnya negara berfungsi jika perang berlangsung selama bertahun-tahun? Dan berikutnya, jika perang berlangsung 1, 2, atau 3 tahun lagi, apakah Rusia pada praktiknya bisa mendapatkan hak untuk menentukan kapan rakyat Ukraina bisa kembali memilih pemerintah mereka? Saya yakin tidak bisa. Demokrasi tidak boleh menjadi sandera Rusia. Kami berjuang justru karena kami ingin tetap menjadi negara Eropa yang bebas. Oleh karena itu, kami harus menemukan cara yang sah, mekanisme yang aman dan realistis, yang memungkinkan Ukraina memulihkan proses demokrasi sepenuhnya, bahkan di tengah perang yang berkepanjangan. Selanjutnya, Fedorov pada dasarnya mengarahkan narasi ke arah bahwa Rusia dengan perangnya mencoba menunjukkan, kutipan, model kebebasan Ukraina tidak berhasil. Itulah sebabnya Fedorov juga menekankan bahwa Kiev harus mengembangkan mekanisme yang legal, aman, dan realistis, yang memungkinkan warga negara untuk memberikan suara bahkan selama pertempuran masih berlangsung. Dia menolak anggapan bahwa aksi militer sepenuhnya membenarkan penghentian total prosedur pemilu. Penting untuk dicatat bahwa mantan Menteri Pertahanan Mikhail Fedorov mengakui adanya kesulitan logistik yang signifikan, termasuk memastikan hak suara bagi personel militer yang berada di zona pertempuran, jutaan pengungsi di luar negeri, dan penduduk di zona garis depan. Termasuk, jangan lupa bahwa ada banyak sekali pengungsi internal di dalam Ukraina dan sangat sulit untuk menentukan di mana mereka akan memberikan suara. Namun, Fedorov bersikeras bahwa kesulitan operasional tidak berarti hal itu mustahil. Dan mari kita berhenti di sini dan menganalisis pernyataan-pernyataan ini, karena terdengar sangat indah. Jelas bahwa Fedorov berada di kubu mereka yang mendukung pemilu dalam situasi apapun. Tetapi mari kita bahas semua pro dan kontra, semua jebakan yang tersembunyi. Saya setuju bahwa jika benar-benar menginginkan, maka bisa saja, maaf kata, mengubah konstitusi, mengubah undang-undang, mungkin bahkan mengabaikan keamanan dan tetap mengadakan pemilu. Di sisi lain ada mekanisme nyata tentang bagaimana pemilu itu bisa dilaksanakan, agar pemilu itu berlangsung secara demokratis dan sah. Tapi mari kita berpikir jernih, mari kita uraikan semuanya dengan jelas. Konstitusi Ukraina melarang penghentian wewenang Verkhovna Rada selama masa darurat militer dan memperpanjang masa jabatannya hingga terpilihnya anggota baru. Undang-undang Ukraina tentang rezim hukum darurat militer secara tegas melarang pelaksanaan pemilihan presiden, pemilihan parlemen, dan pemilihan lokal. Oleh karena itu, kita berada dalam situasi yang buntu. Karena untuk mengubah konstitusi agar memungkinkan diadakannya pemilihan dan selanjutnya membubarkan Verkhovna Rada yang sekarang, harus melalui prosedur yang panjang di dalam parlemen. Artinya, di sana harus dilakukan pemungutan suara dalam 2 sesi dan harus dengan mayoritas mutlak, yaitu 2/3 suara. Jadi, ini adalah proses yang rumit. Meskipun, sekali lagi, mari kita katakan masih bisa dilakukan. Tapi ada pilihan lain, yaitu pencabutan sementara status darurat militer untuk mengadakan pemilihan. Meskipun ini adalah jalan yang berbahaya, karena hal ini bisa menyebabkan, dan pihak berwenang memang khawatir akan hal ini, terjadinya eksodus besar-besaran pria dari Ukraina. Jika status darurat militer dicabut untuk sementara waktu, maka semua pembatasan harus dicabut. Bukan hanya mencabut status darurat militer demi pemilihan, tapi itu bukan hal yang paling utama. Itu sama sekali bukan yang paling utama. Serangan roket dan drone yang terus-menerus membuat tempat pemungutan suara menjadi target potensial. Selain itu, lebih dari 6 juta warga Ukraina berada di luar negeri atau menjadi pengungsi internal. Lembaga diplomatik di luar negeri tidak memiliki infrastruktur untuk menyelenggarakan pemungutan suara sebesar ini. Ratusan ribu tentara Ukraina yang heroik berada di garis depan, memberikan mereka hak bukan hanya untuk memilih, tetapi juga mencalonkan diri dan menjaga kerahasiaan suara di parit-parit. Secara teknis, tidak mungkin dilakukan. Tapi di sini kita kembali menghadapi situasi buntu. Karena menurut undang-undang, bukan hanya setiap warga Ukraina berhak memilih pemerintah, tetapi juga berhak untuk dipilih. Dan lihatlah betapa rumitnya hal ini. Jadinya kita membatasi hak-hak para tentara kita. Karena bisa saja ada tentara yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota dewan atau presiden,
Tapi karena dia berada di jajaran angkatan bersenjata Ukraina, dia tidak bisa melakukan itu. Karena menurut undang-undang kita, angkatan bersenjata Ukraina itu bersifat netral secara politik. Mereka tidak boleh terlibat dalam ranah politik. Mengadakan pemungutan suara bagi warga Ukraina di wilayah yang diduduki itu tidak mungkin. Dan dalam situasi seperti ini, saya pikir Fedorov juga bisa menawarkan sesuatu kepada kita. Misalnya, pemungutan suara melalui aplikasi DIA. Jadi, tidak masalah di mana dan dalam kondisi apa seseorang berada. Yang penting, ada akses internet. Namun, ada risiko kritis seperti serangan siber, pemalsuan, dan ketidakmampuan untuk memverifikasi apakah pemungutan suara dilakukan secara sukarela dan rahasia. Kamu sama sekali tidak bisa memeriksanya. Atau bisa juga dilakukan pemungutan suara melalui pos, seperti yang dilakukan di Amerika Serikat. Namun sekali lagi, karena infrastruktur yang hancur dan perpindahan penduduk, logistik di dalam Ukraina tidak akan bisa menjamin keandalan pengiriman surat suara. Tapi, tahukah kamu, apa yang paling membuat saya khawatir dari semua ini? Bahkan bukan hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi, bukan itu. Saya ingatkan, keadaan darurat militer membatasi kebebasan berkumpul, demonstrasi, dan kebebasan berbicara. Tanpa adanya persaingan politik yang penuh, debat terbuka, dan yang penting, akses yang setara ke media untuk semua kandidat, pemilu tidak akan diakui sebagai adil maupun legitim. Dan seperti yang kita tahu, saat ini di Ukraina sangat sulit untuk menyebut ada media yang bekerja tanpa mengikuti agenda kantor presiden. Kantor presiden sejak awal perang dengan sangat lihai memonopoli saluran televisi utama negara. Telemaraton sepenuhnya dikendalikan oleh Zelensky dan tidak peduli jika ada yang berkata, dia sebenarnya tidak populer, tidak ada yang menontonnya, mereka menonton, telemaraton ditonton. Dan telemaraton ini sepenuhnya dikendalikan oleh Presiden Zelensky. Sulit bagi saya membayangkan Zelensky membiarkan para pesaingnya masuk ke ruang informasi. Misalnya Fedorov, Zaluzhny, lalu saya tidak tahu siapa lagi. Budanov juga katanya. Mungkin akan maju. Saya bahkan tidak bicara tentang mereka yang benar-benar bersikap oposisi terhadapnya. Mereka sama sekali tidak akan diizinkan masuk ke ruang media. Jadi, Zelensky tidak punya motivasi apapun untuk membuka ruang informasi. Sekali lagi, dalam kondisi perang, hal ini juga sangat sulit dilakukan. Dan di sini, sebaliknya, kita justru bisa menghadapi situasi yang lebih rumit, di mana semua informasi massal akan terfokus pada satu orang saja, dan pemilih tidak akan memiliki alternatif. Tidak ada pilihan alternatif. Nah, ini juga kita harus mencari cara untuk mengatasinya dan melakukan sesuatu tentang hal ini. Saat ini belum ada solusi yang jelas. Namun, menurut saya, topik pemilu diangkat oleh Mikhail Fedorov untuk mengilustrasikan topik lain. Fedorov dengan tajam mengkritik praktik administratif internal, memperingatkan bahwa loyalitas politik, khususnya kepada presiden, menjadi lebih penting daripada kompetensi profesional. Berikut kutipannya. Orang-orang tidak bisa hidup selamanya di negara di mana mereka tidak memahami mengapa keputusan tertentu diambil. Mengapa beberapa reformasi berjalan maju, sementara yang lain diblokir? Mengapa keputusan yang dibutuhkan di garis depan hari ini berbulan-bulan hanya berputar di kantor-kantor? Hal ini menjadi sangat berbahaya ketika masyarakat mulai merasa bahwa kriteria utama untuk mengangkat seseorang bukanlah profesionalismenya, bukan hasilnya, dan bukan kemampuannya untuk mengubah negara, melainkan loyalitas pribadinya terhadap sistem. Negara modern tidak bisa berjalan seperti itu. Terlebih lagi, negara yang sedang berperang demi kelangsungan hidupnya tidak bisa berjalan seperti itu. Dan inilah yang jauh lebih penting. Zelensky telah berhenti menjelaskan kepada masyarakat logika di balik keputusannya. Sama sekali tidak ada penjelasan. Apakah ada yang mengerti mengapa Zelensky secara keseluruhan membubarkan seluruh kabinet menteri di Ukraina? Untuk apa dan mengapa? Apakah ada yang ingat kapan terakhir kali Volodymyr Zelensky memberikan wawancara khusus kepada jurnalis Ukraina? Dia punya wawancara dengan jurnalis asing, sedangkan jurnalis Ukraina hanya bisa puas dengan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Zelensky di suatu konferensi pers di luar negeri. Misalnya, ketika Zelensky terbang ke Eropa dan kemudian tampil di konferensi pers bersama seseorang di sana, disitulah mereka bisa mengajukan pertanyaan, tidak lebih dari itu. Tapi, penting juga untuk diingat bahwa Mikhail Fedorov sebenarnya sudah berada dalam sistem ini selama 7 tahun. Dan selama dia menjabat sebagai menteri, awalnya sebagai Menteri Transformasi Digital, lalu menjadi Menteri Pertahanan, dia tidak mau melihat semua itu. Tapi ketika dia dikeluarkan dari sistem, tiba-tiba dia memutuskan untuk menceritakan apa saja yang tidak berjalan dengan baik di dalam sistem itu. Ini juga merupakan posisi yang tidak jujur. Namun hal ini tidak menghilangkan pertanyaan tentang mengapa sistem sama sekali berhenti berdialog dengan rakyat.
Selain itu, ada juga pertanyaan tersendiri untuk Fyodorov. Jika kamu tahu tentang korupsi yang akan kita bicarakan nanti, lalu kenapa kamu tidak menyebutkan nama-namanya? Sudah jelas bahwa di tim Zelensky, kamu tidak punya tempat. Tidak akan diizinkan, ya. Jika kalian menonton pernyataan Fyodorov secara lengkap, kalian akan melihat bahwa pada momen-momen tertentu muncul foto Yermak dan Arahamia. Itu seperti petunjuk bahwa orang-orang ini terkait dengan korupsi. Dan Arahamia terlibat karena dia membantu Zelensky dalam mengangkat atau memecat orang-orang tertentu. Tapi kenapa tidak mengatakan itu secara langsung? Selain itu, Fyodorov menyatakan bahwa korupsi di masa perang secara langsung melemahkan pertahanan, mengalihkan dana penting dari pengadaan amunisi, drone, dan dukungan medis. Berikut kutipannya. Kekuasaan harus berarti tanggung jawab, ujar Fyodorov, menggambarkan pemilu sebagai alat terpenting untuk menjaga kepercayaan publik dan akuntabilitas pemerintah di tengah ancaman eksistensial. Namun sekali lagi saya tekankan, pernyataan Fyodorov bertepatan dengan pencalonan oleh Presiden Zelensky terhadap penjabat Menteri Pertahanan Yevgeny Khmara untuk disetujui oleh parlemen. Yevgeny Khmara kini telah menjadi Menteri Pertahanan secara penuh. Hal ini menunjukkan bahwa Fyodorov kini benar-benar tidak memiliki tempat lagi di tim Zelensky. Namun, selama Fyodorov masih berharap bahwa dia mungkin tetap dipertahankan di tim Zelensky, dia tidak membuat pernyataan seperti itu. Saya lebih dari yakin bahwa pernyataan Fyodorov ini sudah dipersiapkan sejak lama. Dan saya berharap beberapa video telah dibuat oleh ASI yang akan segera kita lihat. Dan itu sudah disiapkan, menunggu momennya. Karena Fyodorov berpikir, baiklah, jika pada akhirnya Zelensky saat Verkhovna Rada kembali dari reses, mengajukan penunjukan saya, Mikhail Fyodorov, video-video ini akan tetap tersimpan di suatu tempat, seperti di laci. Kalau tidak diajukan, ya sudah, kita pertaruhkan semuanya. Apa yang mendorong para bandit ini? Silakan tonton sendiri pernyataan lengkap dari Mikhail Fyodorov, karena mereka jauh lebih besar dari saya yang lain. Jelas, Anda juga akan melihat momen-momen Anda sendiri di sana. Dan jawab sendiri pertanyaannya. Pesan apa sebenarnya? Dan yang terpenting, untuk apa Mikhail Fyodorov mencoba sampaikan? Secara pribadi, pada tahap ini saya hanya punya satu pertanyaan untuk Fyodorov. Saya paham bahwa dia sedang menuju ke dunia politik, itu sudah jelas. Pertanyaannya adalah, mungkin saja dia tidak akan bertahan di dunia politik. Karena jika tidak ada pemilu selama beberapa tahun lagi, ya, orang Ukraina pasti akan menemukan pahlawan baru untuk mereka. Dan Fyodorov akan terlupakan begitu saja. Tapi saya punya pertanyaan untuknya. Kenapa mantan Menteri Pertahanan itu tidak pernah melaporkan, bukan kepada kita secara publik, tapi kepada aparat penegak hukum, fakta-fakta korupsi di dalam sistem yang dia sebutkan dalam pernyataannya? Jelas bahwa Fyodorov sangat mengetahuinya, karena dia sudah berada di dalam sistem selama 7 tahun. Di sini saya akan mengakhiri, silakan tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa beri like. Itu saja untuk hari ini, jaga diri Anda, sampai jumpa. Dan yang sangat berbahaya adalah ketika masyarakat mulai merasa bahwa kriteria utama untuk mengangkat seseorang bukanlah profesionalismenya, bukan hasilnya, dan bukan kemampuannya untuk mengubah negara, melainkan loyalitas pribadinya terhadap sistem. Negara modern tidak bisa berjalan seperti itu. Terlebih lagi, negara yang sedang berperang demi kelangsungan hidupnya tidak bisa berjalan seperti itu.